Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう。ありがとう。ありがとう。Terima kasih banyak semua. 日本語で言ってくれないと。どうもありがとう。ありがとう。ありがとうございました。またお越しくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イオンコースにご搭乗くださいまして誠にありがとうございました。ご乗車ありがとうございます。お話ありがとうございました。お忘れ物は買いませんようご注意ください。出口は右側です。ありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございます。すいません。ขอบคุณค่ะじゃダメです。ありがとうございました。ありがとうございます。Anda sudah dengar beberapa variasi ungkapan terkait kata arigato. Ada yang sebut arigato. Ada juga domo arigato. Atau arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Ada lagi yang menunduk. Akhirnya bersama video kamera. Benar-benar saya tidak sengaja tapi hanya karena kebiasaan. Di Jepang, Anda akan menyaksikan orang-orang yang membungkukkan badan sambil menelpon di mana-mana, kapan-kapan. Mengenai variasi ungkapannya, nanti saya menjelaskan. Tapi, hal gerakan badan kami, saya tidak mampu menjelaskan. Anda mungkin sudah mendapat perbedaan lafal antara arigato yang disebut kami dan yang Anda belajar di sekolah. Kalau Anda sebut arigato dengan logat bahasa Indonesia asli, tidak mungkin salah diterima sebagai kata lain bahasa kami yang jelek artinya seperti goblok misalnya ya. Pasti kami mengerti apa yang disebut Anda. Jangan khawatir ya. Kalau Anda ingin tangkap lafal asli, nanti menonton video dan meniru ulang lafal kami saja. Lafal bahasa Jepang tidak begitu sulit untuk orang Indonesia. Saya menjelaskan 2 poin mengenai lafal dalam kata ini supaya Anda tahu ciri lafal bahasa Jepang satu demi satu. Poin pertama, mungkin Anda bingung karena ada yang sebut arigato, juga yang sebut arigato. Fokus saja dengan lafal ga dan nga dulu ya. どうもありがとう。ありがとうございます。 Generasi kami diajar bahwa yang benar adalah arigato, bukan arigato. Tetapi, selama ini semakin banyak orang khususnya pemuda-pemuda tidak peduli lagi perbedaan ini. Akhirnya, Departemen Pendidikan menyatakan bahwa boleh membedakan ataupun tidak dua jenis lafal ini. Hasil pertandingan ini antara dua suku adalah imbang. Anda boleh sebut arigato, juga arigato. Terserah, pilih saja yang terasa nyaman untuk Anda. Poin kedua, terkecuali beberapa bunyi, satu hiragana tunjukkan satu bunyi. Yang ditulis dengan huruf Latin bisa dibagi 4 bunyi. Tetapi yang ditulis dengan hiragana ada 5 huruf. Kata arigato dibuat dari 5 bunyi. Huruf yang di ujung kanan ini apa ya? Huruf ini sendiri dibaca salah satu dari 5 vokal bahasa Jepang punya. Tapi dalam video tidak ada yang sebut arigato Fokus bunyi yang terakhir ya. Kita cek hal ini dengan video yang tadi. ありがとう。ありがとう。どうもありがとう。ありがとう。 Dalam satu kata ya. Waktu ada setelah bunyi yang punya vokal o, huruf tidak dilafalkan Huruf ini berfungsi sebagai tanda biar memperpanjang vokal o dalam bunyi sebelumnya. Bukan arigato, bukan juga arigato atau arigato o. Salah lagi. Yang benar, arigato. Saya sebut dulu, kalau tanda ini muncul, Anda sebut ya. Saya sebut arigato karena saya berasal dari suku nga. Tapi Anda boleh sebut arigato, juga arigato. Terserah Anda. Arigato. Arigato. Mungkin Anda belum bisa tangkap apa bedanya arigato dan arigato. Wajar, karena Anda baru sekarang bertemu. Vokal panjang ini sering muncul dalam bahasa Jepang.
Misalnya, to dan to, kata lain yang artinya jauh berbeda. Lain kesempatan, kita berlatih khusus untuk vokal panjang. Kata ini arigato, gampang kan? Saya berikan Anda satu kata yang gampang. Bacanya kantang. Artinya gampang. Gampang ya? Saya sebut dulu. Kantang. Kantang. Sekarang kita belajar variasi ungkapan arigato. Kita sudah dengar domo arigato. Lafal u dari domo sama dengan u dari arigato. Karena bunyi yang sebelumnya adalah do. Vokalnya o ya. Makanya lafal u menjadi perpanjangan vokal o. Domo adalah kata keterangan. Dari ungkapan domo arigato, arti domo adalah sangat atau amat untuk menekankan perasaan arigato. Anda bisa sebut domo arigato kepada teman. Saya sebut dulu. Domo arigato. Domo arigato. Tadi kita lihat contoh arigatou gozaimasu. Gozaimasu adalah salah satu kata kehormatan. Istilahnya tata bahasa keigo. Mengenai keigo, kita akan berulang belajar sedikit demi sedikit supaya Anda mendapat sistemnya. Anda hafalkan saja dulu arigatou gozaimasu sebagai satu kelompok kata yang sopan. Saya menjamin ungkapan ini sangat praktis untuk Anda. Saya sebut dulu arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Kita memikirkan apa bedanya arigatou gozaimasu dan arigatou gozaimashita. Gozaimasu artinya ada, berada, atau adalah. Gozaimashita adalah bentuk lampau dari gozaimasu. Arigatou gozaimashita berarti berterima kasih atas sesuatu yang sudah berada, sudah terjadi atau sudah dilakukan pada waktu yang lampau. Nonton contoh dulu ya. ありがとうございました。 Pramugari JAL mengatakan arigatou gozaimashita karena pesawat sudah sampai di tujuan. Sebentar lagi semua penumpang akan keluar dari pesawatnya. Pramugari sebut arigatou gozaimasu di bandara permulaan sebelum keberangkatan. ありがとうございます。 Dalam bus dikatakan arigatou gozaimasu karena bus ini baru berangkat dari bus stop permulaan. Sama dengan pesawat, waktu bus lewat bus stop yang terakhir sebelum tujuan, kita akan dengar arigatou gozaimashita. ありがとうございました。 Kondektur kereta sebut arigatou gozaimashita. Dari kata ini, kita bisa tahu kereta sudah lewat stasiun yang terakhir sebelum tujuan. ありがとうございました。また。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。 Di segala macam tempat komersial, Anda akan dengar arigatou gozaimasu dan juga arigatou gozaimashita dua-duanya sesudah Anda membayar. Hubungan antara kita sebagai pembayar dan tempat komersial sebagai penerima sudah diselesaikan oleh pembayaran. Dalam artinya, yang benar adalah arigatou gozaimashita. Di samping itu, mereka ingin kita datang ulang di tempatnya. Mereka ingin melanjutkan hubungan lama bersama kita sebagai penjual dan langganan. Dengan maksud ini, arigatou gozaimasu juga benar. Oleh alasan yang sama, sebenarnya dalam kendaraan pengangkutan, arigatou gozaimasu juga bisa disebut waktu sudah mau sampai di tujuannya. Tetapi dalam kereta, kereta bawah tanah, dan bus, umumnya dikatakan arigatou gozaimashita waktu sudah mau sampai di tujuan sebagai informasi bahwa perjalanan akan diselesaikan sebentar lagi. Memang, banyak penumpang yang tidur bangun dengan suara ini. Selama masih jauh dari tujuan, tidak bisa sebut arigatou gozaimashita karena pekerjaan mereka belum diselesaikan. Kalau kita dengar arigatou gozaimashita, kita akan terkejut karena merasa seperti disuruh cepat turun padahal masih tengah jalan. Dari contoh-contoh, kita bisa tahu bahwa kita harus mengatur dua kata sesuai dengan situasi dan maksud. Kita berulang latihan lafal ungkapan arigatou. Ungkapan biasa, arigatou. Ungkapan biasa, waktu Anda mau menekankan perasaan, domo arigatou. Ungkapan sopan, arigatou gozaimasu. Ungkapan sopan terhadap hal yang sudah diselesaikan, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.
Satu hal lagi yang penting, mobil pengangkutan umum ini, Anda jangan sebut bus. Harus dilafalkan sebagai bus di Jepang. Bus dan bus sangat jauh bedanya. Bus artinya perempuan yang tidak cantik, lebih dari tidak cantik, perempuan yang jelek. Kalau salah bicara, berbahaya. Hati-hati. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih banyak atas pengaksesan dan penontonan Anda. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。ドーンメッセージ。